Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Kali ini kami akan sedikit mengulik pembahasan lembut yang ada di Sumatera Utara. Mungkin bagi orang Medan pastinya tahu tentang sosok ini, Begu Ganjang. Apa sih misteri yang menyimpan di sosok Begu Ganjang? Simak ceritanya dan selamat mendengarkan. Nah, menurut yang gue baca di buku Jakarta Lembut Nusantara, Begu Ganjang adalah makhluk pesugihan. Cukup menarik. Hantu yang satu ini dipelihara untuk mencari kekayaan dengan syarat mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal. Jika ada yang melihat, tubuhnya akan semakin tinggi. Tentu saja yang macam ini mengerikan sekali, bukan? Berhubung di buku ini tidak ada gambar dan sepertinya kurang lengkap, mungkin Wolfie bisa untuk mencoba menggambar Begu Ganjang. Boleh? Oke. Gue terusin lagi ya yang ada di buku ini. Menurut cerita orang tua, Begu Ganjang adalah arwah dari bayi yang meninggal sebelum genap 7 hari. Seorang dukun ilmu hitam akan mencuri orangan tubuh bayi tersebut dan ditempa menjadi Begu Ganjang. Yang jelas, ilmu hitam yang mengorbankan manusia merupakan permasalahan yang serius. Oke teman-teman, benar nggak Begu Ganjang adalah makhluk pesugihan? Jadi di sini kami akan mengulik asal usul tentang Begu Ganjang dan benar nggak Begu Ganjang itu makhluk pesugihan. Seperti yang gue baca di buku satu ini, kebetulan gua ada satu cerita dari teman kos gua. Sebut saja namanya Andi dan nama samaran. Kebetulan kejadian ini dia cerita ke gua di usia dia mungkin 13 tahun lah dia. 13 tahun dia cerita ke gua. Udah lama kejadiannya. Si Andi ini mempunyai saudara, 5 bersaudara, dan juga memiliki adik. Kebetulan masih bayi, dia meninggal. Cuma di balik meninggalnya dia ada kejadian aneh katanya. Jadi pernah suatu ketika bayi itu, adiknya Andik itu lahir masih bayi merah dan otomatis didekapkan sama ibunya, diurusin ya. Posisi itu bayinya adiknya si Andi ditaruh di kamar ibunya. Kebetulan juga ibunya di kamar lagi beres-beres pakaian lah, lipat-lipat. Dan kebetulan juga itu waktu habis maghrib lah, menjelang maghrib kalau nggak salah, habis maghrib atau menjelang lah, itulah. Nah waktu pas menjelang maghrib, pintu kamar itu kebuka, angin datang dengan kencangnya. Otomatis si ibu itu ingin menutup jendela kamar. Pada saat mau menutup, ada tetangga lelaki parubaya dan dia berdiri sambil tangannya itu di belakang seperti ini teman-teman. Bisa lihat kamera. Waktu posisi di gini, si
Si cowok, si laki-laki itu Parubaya itu melihat bayi tersebut dengan tatapan sinis. Otomatis ibunya si Andi curiga. Ini kenapa nih orang kok menatapnya dengan sinis dan lihat bayi saya? Akhirnya ibu si Andi keluar dan memarahi orang tua itu. Habis marahi, kembali lagi ke anaknya, masih mengurusi anaknya. Nah besoknya bayi tersebut sakit-sakitan sampai 3 hari barulah meninggal. Waktu meninggal banyak pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba sakit? Ada banyak praktisi spiritual mengatakan bahwa adiknya si Andi ini kena tumbal begu ganjang. Seperti yang gue baca tadi, ada bayi juga. Benar nggak Wolfi? Iya ada. Mungkin ada hubungannya atau enggak? Ada pasti sih. Ada ya? Mungkin ada ya? Pasti ada. Nanti aku ceritain. Kebetulan ada si Wolfi yang dimana dia asli orang Medan. Tentunya dia pasti tahu tentang begu ganjang, ya kan? Tahu. Mungkin bisa kamu jelasin tentang begu ganjang, Wolfi? Tentang begu ganjang ya. Atau menurut pandanganku sendiri dulu. Boleh, silakan. Waktu gua pertama kali ke Medan, gimana? Silakan. Jadi ini teman-teman, waktu gua menginjak ke Medan, gua sebenarnya agak salfok ya. Salfok kenapa? Iya, ngeliat satu sosok makhluknya itu bisa dibilang pertama kecil, tiba-tiba gede banget. Dan rambutnya itu kayak apa ya? Kayak terurai gitu loh. Kayak nggak sisir, gimbal, kurus, matanya gede, merah, lidahnya menjulur. Dan pakaiannya itu kadang kayak kulit hewan ya. Iya. Ya. Nah gue tanya itu apa, itu makhluk apa? Dan gue baru pertama kali melihat sosok tersebut. Akhirnya gue tanya ke Wolfi, itu sosok apa? Genderuwo kah? Kalau genderuwo nggak mungkin kayak gitu. Genderuwo masih badannya gede berbulu, itu enggak, kurus, ya kan? Banget. Akhirnya si Wolfi bilang itu begu ganjang. Nah setelah gue melihat itu, gue bakal minta pandangan si Wolfi tentang cerita gue. Ya ceritanya si Andi sih ya. Oke Wolfi, silakan wedar atau bisa dibilang jelaskan tentang begu ganjang menurut lo. Boleh. Oke, aku ceritain ya. Aku pengen kasih sekedar informasi untuk kalian teman-teman di rumah. Jadi gini, begu ganjang itu sebenarnya dari tanah karo. Tanah karo? Nah, mungkin banyak orang nggak tahu apa itu tanah karo. Suku karo. Kalau di Jawa, karo itu artinya bersama-sama ya. Itu bahasa kan? Di Jawa kan, Jawa Timur kan. Tapi kalau pemain di daerah Sumatera Utara ini, karo itu merupakan salah satu suku. Jadi selama ini orang-orang itu cuma tahu suku Batak. Dan selalu bilang Horas. Ya kan? Horas itu kata-kata yang dipakai oleh orang Batak Toba, orang Batak Batak Tapanuli gitu loh. Tolong dong. Nah, jadi sebenarnya di Medan itu ada banyak suku. Dan suku yang paling gak diketahui orang lain adalah suku Karo. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Ginting, Tarigan, Sembiring, dan lain-lain, itu adalah suku Karo. Jadi kalian jangan bilang Horas, tapi Mejuah-juah. Kami lain sama Batak mereka kalau namanya untuk bahasa, mulai dari bahasa sama salam. Oke. Di suku Karo, begu ganjang. Begu artinya hantu atau setan atau demit, kata orang Jawa, demit. Kalau ganjang itu artinya panjang atau tinggi. Kenapa dinamakan begu ganjang? Karena dia itu nggak terkira tingginya gitu. Dia bisa memanjang dan memendek sesuka hati dia. Nggak kenal
tingginya langit, bahkan kita bisa ngeliat dia sampai lebih tinggi dari awan loh. Kita bisa ngeliat kepalanya kalau dia mau. Aku sebenarnya kurang tahu juga sih sejarah dari Biku Ganjang. Aku sambil gambar ya bang ya. Nggak terlalu tahu banget sejarah dari Biku Ganjang karena aku ini lahir di Jawa Barat sebenarnya. Baru kesini itu waktu aku masuk SMP. Di situ juga kalau mamanya soal lebih tahunya sebenarnya lebih ke papa aku sih. Jadi ini ya, Biku Ganjang itu memang hantu khas dari Sumatera Utara dan sudah banyak orang tahu sejujurnya ya, bahkan sudah sempat masuk ke siaran televisi seperti ada spot-spotnya itulah, nggak usah dikasih tahu kan, kalian juga udah tahu. Biku Ganjang itu hantunya kurus seperti yang dibilang sama Bang Langit tadi, memang kurus tinggi. Dia mirip kayak Slenderman, tangannya itu bisa sampai menyentuh mata kakinya dia. Jadi panjang tangan sama panjang kaki itu beda. Lebih panjang tangan daripada kaki. Kakinya aja udah setinggi pohon durian. Apalagi tangannya. Tapi bener nggak sih Biku Ganjang itu makhluk pesugihan menurut kamu? Menurut aku Biku Ganjang itu ya ada yang untuk pesugihan, ada yang enggak. Tertentu manusianya sendiri, individunya sendiri sih sebenarnya. Jadi gini ya, Biku Ganjang itu dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, ini aku tahu. Aku tuh tanya sama teman-temanku juga sih, iseng. Ada yang tipe liar. Tipe liar itu kayak gini loh. Kita ibaratkan seekor kucing. Kalian kalau nangkap kucing liar, susah kan dijinakin? Iya, susah. Sangat kecil kemungkinan untuk jinak. Seperti itu juga mereka. Kecuali kita beli langsung dari dukunnya. Ya, yang udah dia jinakin, udah dia piara, ya udah kita suruh kayak gimana pun jadi, asal ada bayarannya. Tumbal nanti dulu ya, belakangan ya. Baru yang kedua itu ada tipe pencuri. Ada apa bang? Itu lampu tiba-tiba geser. Ya nggak apa-apa bang. Tadi aja ada yang jatuhin dua. Oke. Dan ada yang geser sedotan aku tadi. Cuma nggak tahu ya ketangkap kamera apa enggak, cuma nanti kita lihat ya. Yang kedua adalah tipe pencuri. Nih satu hal yang harus kalian tahu, sebenarnya itu bukan cuma tuyul hantu yang bisa mencuri uang. Pencuri pun dibilang bukan pencuri sepenuhnya, pencuri hasrat bisa, pencuri uang bisa, pencuri keberhasilan orang juga bisa. Dalam hal apa? Kamu tahu gak sih kalau kita miara Biku Ganjang itu dalam hal yang tipe pencuri, kita nggak kerja nih, ongkang kaki aja di rumah, tiba-tiba ada orang datang ngasih uang 2 juta. Ngasih, kita nggak ada kerja, ngasih uang ke kita 2 juta tanpa alasan dan sebab apapun, kayak dekat sini ada dekat sini. Itu adalah Biku Ganjang tipe pencuri. Aku sih nyebutnya kayak gitu, cuma sebenarnya ada bahasa lain sih. Cuma aku nggak tahu bahasanya sebutannya kayak gimana. Apa-apa. Oke. Yang ketiga adalah Biku Ganjang tipe apa sih namanya, lupa aku. Penjaga. Kalau yang tipe penjaga itu biasanya ya kalau kalian punya harta, tanah, atau mungkin sesuatu yang berharga, dan kalian takut ada orang yang mencuri atau ada orang ngirim-ngirim sesuatu untuk diambil. Biasanya kalau daerah Sumatera Utara ini rata-rata orangnya kan berladang toh ya. Saking banyaknya ladang, banyak orang-orang yang syirik. Jadi dibuatnya apa? Dikirimin sesuatu lah supaya tanahnya gak subur, supaya pemain ini aku punya banyak pohon durian, gak ada satupun yang berbuah padahal di situ musim durian. Itu bisa jadi guna-guna berarti ya? Iya, guna-guna. Jadi enggak, tunggu dulu, ini soal penjagaan. Nah, karena kita takut dikirimin orang seperti itu, akhirnya kita taruh lah Biku Ganjang di situ. Supaya apa? Supaya orang nggak bisa ngirim-ngirim gitu. Berarti hampir sama kayak genderuwo. Genderuwo juga bisa untuk penjaga juga loh. Emang ya kalau dibilang sama kayak genderuwo, sama banget. Mungkin kalau posisi tubuhnya beda. Kalau Biku Ganjang kan cungkring banget kan. Kalau genderuwo itu gemuk, keker, gede. Karakternya juga beda kayaknya. Kalau karakter mirip sih, cuma perbedaannya adalah soal nafsu.
Kalau bego ganjang itu malah nggak mikirin soal nafsu sih. Cuma kalau gondorwo dia walaupun kita kasih semua sesajen atau apapun tumbal sesuai dengan syarat, dia tetap ngerasa kurang kalau belum memperkosa seorang wanita. Gitu. Tapi kalau bego ganjang enggak, bukannya aku bilang enggak, tapi memang faktanya seperti itu. Dia malah anti banget karena dia cuma mau sesama sukunya dia. Bego ganjang sama bego ganjang, bukan bego ganjang sama manusia. Cowok sama laki ya tipenya? Hah? Cowok sama laki. Maksudnya tipe bego ganjang ada laki-laki sama aja loh. Jantan betina. Ya kan? Iya, kalau mereka itu lebih suka dipanggil jantan betina, enggak suka cewek cowok. Gak tau kenapa. Kalau memang kita deket sama mereka, jangan tanya kamu cewek apa cowok, jangan. Kamu jantan apa betina? Gitu tanyanya gitu. Kayak hewan dong. Iya, mereka memang lebih senang dipanggil gitu, nggak tahu kenapa. Kalau oh ya, satu lagi, bego ganjang itu ada yang punya ekor, ada yang enggak. Oh iya. Dan biasanya kalau bego ganjang yang punya ekor itu lebih kuat. Semakin panjang ekornya, semakin kuat dia. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang itu minim banget. Kayak namanya dalam satu tempat nih, Sumatera Utara bagian Medan Kota, hanya 1 dari ribuan bego ganjang yang punya ekor. Hanya satu. Berarti ibarat kata setiap daerah mempunyai penguasanya masing-masing, dan tentunya beda. Tapi kalau yang punya ekor itu bukan, nggak bisa dibilang penguasa bang, karena gini ya, penguasa itu malah beda lagi. Nggak, maksudku gini loh, setiap daerah itu punya penguasanya masing-masing. Iya. Ya kan. Seperti di Sumatera Utara. Pasti kan di Medan ya, pasti kan penguasanya beda. Sama Padang juga beda. Oh iya, kalau itu iya. Ya kan. Itu maksudku. Oke, cuma kalau dibilang bego ganjang, kita kan ngomongin bego ganjang bang. Iya. Mungkin kebanyakan orang setelah dengar kayak gini, mereka bakal ngira, oh berarti yang punya ekor panjang tuh penguasanya. Enggak. Penguasanya itu aku sebenarnya kurang tahu, cuma biasanya penguasanya itu punya mustika. Benda pusaka lah. Tapi ya gitulah, bisa bilang benda pusaka. Cuma aku lebih senang ngomongnya mustika sih, lebih enak dengarnya. Oke. Mustika itu biasanya itu ada di dahinya. Dan itu di dahi pun dibilang nggak bisa dilihat karena dia di dalam kepalanya. Di dahi. Sama satu lagi itu biasanya dia ikat dan dia tempel di leher belakang. Jadi nggak akan ada yang lihat. Ditutupin sama rambut gimbalnya. Aduh, aku berhenti gambar bang. Sorry ku potong ya. Tumbalnya kan pasti ada rendah, menengah, sama tinggi. Ya benar. Yang menurut kamu apa aja gitu? Oke. Kalau soal tumbal dibilang ya, tumbal itu memang benar ada 3 tipe. Ada tipe rendah, menengah, dan tinggi. Kalau tipe rendah itu biasanya mereka menggunakan minimal ayam cemani. Ayam cemani, cuma aku gak tahu diapain. Baru kalau tipe menengah itu biasanya minta kepala kambing bareng sama darah-darahnya. Kalau tipe tingginya itu biasanya bayi manusia. Seperti yang gua ngomong tadi. Ya, masih merah, darah manusia, bayi manusia yang masih merah, yang belum sampai 1 bulan. Tapi biasanya syarat paling bagus yang mereka minta itu yang masih usia di bawah 1 minggu. Masih merah banget. Yang masih lucu-lucunya, tau gak sih? Menarik ya. Menarik tapi ngeri. Ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan sama Wolfie bahwa bego ganjang itu ada beberapa tipe dan tumbalnya juga macam-macam. Ada 3 jenis tumbal ya. Dan yang paling tinggi itu manusia atau bayi ya. Bayi manusia maksudku. Kalau menurut gua sendiri ini sangat-sangat tidak manusiawi banget lah. Kalau misalkan orang yang perjanjian kontrak dengan bego ganjang, apalagi dengan tumbal yang tingkat tinggi, pakai bayi manusia yang bisa dibilang masih merah. Emang kalian tidak ada hati apa? Mereka masih pengen ngerasain kehidupan loh. Mereka juga ingin bahagia juga gitu loh. Gue no komen aja gitu. Gue no komen. Cuma ya satu pesanku, kalian boleh senang di atas penderitaan, boleh senang. Cuma satu, hati-hati karma.
Bisa saja kalian ketawa ke TV. Kalau misalkan nyawa kalian dicabut sama yang di atas, gimana? Bisa selamat Anda? Bang, aku mau ngomong. Gini loh. Kalau umpamanya kalian di posisi bayi itu, kalian masih baru dilahirkan, pengen hidup, terus tiba-tiba kalian jadikan tumbal. Coba kalian bayangin perasaan kalian dan bahkan keluarga kalian yang lain. Adakah hati kalian atau otak kalian sampai ke situ? Maaf ya kalau kasar ya. Aku cuma heran aja gitu. Sekarang ini zaman milenial loh. Masih aja ada yang seperti itu. Bang, lanjut Bang. Dan satu lagi, gua sih nggak masalah ya dengan kalian kontrak dengan lembut atau apapun bla 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 ya kan. Yang penting jangan pakai korban atau tangga lah atau anak turun kalian, cukup kalian saja lah. Itu yang gua nggak suka, apalagi sampai gunain bego gajah untuk guna-guna juga bisa kan ya toh, ngirim-ngirim barang atau apa, itu yang gua nggak suka. Kalau kalian berniat untuk cari kekayaan dengan hal mistis seperti itu, terserah kalian, cuma jangan pakai tumbal manusia atau sampai merugikan yang lain. Itu yang gua nggak suka. Ngerti kau, Wak? Punya otak dikit napa sih? Emosi Bang, emosi. Nah, Polvi gimana? Udah selesai apa belum tuh kembarmu? Sudah, pas banget selesainya. Coba perlihatkan ke sahabat-sahabat DWD. Kalau yang nggak kelihatan ini ya, ini gambarku. Oke, yuk. Jadi kesimpulannya gimana menurutmu, B? Apakah benar bahwa bego gajah adalah makhluk pesugihan? Kalau ditanya dia makhluk pesugihan atau bukan, kalau menurut aku 50-50 sih. Berarti tergantung pihak individu dan tumbalnya seperti apa dan keinginannya seperti apa. Iya. Bisa guna-guna, bisa pelet, bisa mencuri, Iya. bisa berjaga. Kalau mamanya dibilang ini ya, memang paling parah itu mereka itu pasti pakai bayi manusia sih, rata-rata kebanyakan kulihat begitu. Karena kamu belum pernah aku ceritain ya Bang ya, banyak banget bayi-bayi yang di daerah Medan ini meninggal secara nggak wajar. Bahkan mereka itu belum ngerasain kehidupan seperti aku bilang tadi. Makanya aku nekat banget ngajak kamu ngebahas soal ini, karena aku pengen mengungkapkan juga ekspresiku. Sakit loh, walaupun aku bukan keluarga mereka, bukan bagian dari mereka, tapi aku ngerasain kalau aku di posisi mereka, terutama orang tuanya. Capek mengandung 9 bulan, menahan ini dan itu, harus seperti ini dan itu, makan vitamin inilah itulah, tapi hasilnya nihil. Lahir mati, sia-sia 9 bulan Bang. Tega banget lah Tega. orang kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Kalau mamanya ada kesalahan kata atau mungkin gangguan, aduh serius aku emosi sih, gangguan terutama ya seperti itu. Mungkin dari tadi, mungkin kalau pemain kalian bingung, Kak banyak banget sih cut-cutnya dan gak jelas banget. Bukan kami yang gak jelas, orang-orang sekitar sini yang gak jelas. Kalian tahu kan di video sebelumnya, kalian dengar aja sendiri. Oke, mohon maaf banget kalau pemain kalian ngerasa kurang puas dengan video ini, atau bahkan ngerasa risih dengan gangguan-gangguan di belakang atau sekitaran sini. Kami mohon maaf, karena kami sudah berusaha sebaik mungkin dan memberikan kalian yang terbaik. Tapi kalau kalian ngerasa kurang cukup, kami bakalan berusaha bikin studio di tempat yang lain. Iya Bang ya? Oke. Doakan, tolong kalian bantu channel kami supaya semakin berkembang, supaya kami juga bisa mengumpulkan duit untuk membuat studio kami pribadi. Mohon bantuannya ya. Bye bye. Bye.